harta, tahta, dan wanita. Pertama, tentu saja narasinya udah jelas, itu 3 ujian bagi kita ketika kita hidup. Jadi itu udah poin penting nih ketika kita sepakat bahwa 3 hal itu adalah ujian. Bukan pure anugerah, bukan pure kenikmatan, atau bukan parameter kesuksesan. Dan itu harus clear dulu bahwa harta, tahta, wanita, atau sepeda tadi, terus juga ada diet tadi disebutkan, itu adalah ujian yang menentukan baik buruk seseorang, bukan sebuah reward yang memastikan orang ini baik ketika dia punya harta, atau orang ini beruntung karena istrinya cantiknya ijma misalnya, disepakati oleh seluruh madhab laki-laki. Lo beruntung banget karena bini lo cantik misalnya, gitu ya. Atau misalnya dia punya posisi bagus di perusahaan atau pemerintahan dan lain seterusnya. Kalau kita masih punya mindset bahwa ini adalah anugerah, maka kita harus dudukan dulu. Tapi tadi kan udah enak ya, bahwa kita sepakat 3 hal di atas adalah ujian. Jadi sebenarnya itu sudah satu step maju ke depan. Karena di luar sana masih banyak banget yang berpikir bahwa 3 hal itu adalah reward. 3 hal itu adalah penghargaan, gitu loh. Penghargaan atas kerja kerasnya, penghargaan atas kecerdasannya, penghargaan atas ketampanannya, penghargaan atas networkingnya, atau sikapnya yang humble dan seterusnya. Padahal nggak sama sekali. Makanya kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan duniawi. Dan semuanya hanya ujian. Hanya ujian. Jadi kami akan uji kalian dengan kemiskinan dan kekayaan. Kemiskinan, kekayaan, ujian. Kami akan uji kalian dengan tahta, misalnya jabatan, dan pengangguran misalnya, jobless, atau di layoff gara-gara pandemi ini. Antara pasangan dan jomblo. Orang berpikir jomblo aja ujian, padahal menikah pun ujian. Benar nggak, Zak? Pengalaman nikah ini. Benar, Zak. Pengalaman pribadi itu ya. Dan belum tentu ujian jomblo lebih berat daripada ujian orang yang menikah, kan gitu ya. Bener banget. Levelnya beda, levelnya itu. Kau usah tahu sih. Dan semuanya itu ujian. Makanya ketika ada orang-orang yang berpikir bahwa harta itu reward, harta itu penghargaan, dan kedudukan serta tahta itu penghargaan, Allah itu meluruskan. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu ketika Rabbnya mengujinya dengan diberikan kemapanan, harta, maka dia berpikir Rabbku sedang memuliakanku. Ini reward nih, gitu. Ini penghargaan nih dari Allah nih. Gue kan kerja keras, terus gue berjuang, gue datang Jakarta dari nol, bro. Terus habis itu gue bisa-bisan. Gue wajar kalau gue ganteng dapat perempuan cantik, bro. Gitu ya. Oh jadi gitu, Ustaz? Oh enggak. Contoh aja. Itu masih mending, sebagian orang bilang ini kutukan gue ganteng. jadi jangan salahin gue. Itu nggak benar. Atau kadang-kadang waktu saya ganteng tuh turunan, saya tanjakan jelek. Iya benar juga. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ada tuh orang-orang kayak begitu. Dan sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila sebaliknya, Rabbnya menguji dia, lagi-lagi ujian, lalu dia diberikan kesulitan, dia nggak diberikan tahta, maka dia berpikir Rabbnya sedang menjatuhkannya, menghempaskannya. Lalu Allah tutup asumsi-asumsi ini dengan sebuah kalimat singkat, padat, kalla. Bukan begitu cara berpikir yang benar, gitu loh. Itu nggak benar. Jadi karena semuanya tuh ujian,
Semua adalah ujian. Maka dalam surat At-Taghabun misalnya ayat 15 Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu ujian. Jadi intinya adalah semua yang ada di dunia ini memang Allah Subhanahu wa taala berikan atau tidak berikan kepada kita, itu intinya adalah ujian. Sampai kematian pun ujian. Kematian adalah kehilangan terbesar seorang anak manusia, karena dia kehilangan nyawa dan kehidupannya. Apa yang Allah firmankan di awal surat Tabarak, Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, dan sekali kematian adalah kehilangan terbesar. Dan kehidupan dengan segala cerita, dinamika, warna-warninya, serba-serbinya. Untuk apa sih? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya.